Saat mereka mulai memasuki tikungan itu, mereka melihat ada cewek cantik banget yang menggunakan dress berwarna merah sambil melambaikan tangannya. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channelnya aku, Koabi PHP. Apa kabar kalian guys? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini aku kembali di pengalaman horor pemirsa atau PHP part 4 kita yang berjudul Loh, kok dia lagi? Jadi pengalaman ini dikirim oleh teman kita yang membuat dia tuh terheran-heran karena teman kita ini dia melihat sosok yang sama tapi di tikungan yang berbeda. Aku nggak mau spoiler terlalu banyak di depan, jadi pastikan kalian sudah siapkan nyali kalian karena aku akan membawa kalian ke pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan. Jadi cerita ini dikirim oleh teman kita yang bernama Ricky dari Sumatera Barat. Halo Ricky, halo Sumatera Barat. Nah, jadi kejadian ini di tahun 2010, di mana kejadian ini bermula ketika Ricky ingin pergi ke pemandian air panas bersama teman-temannya. Jadi jarak rumah Ricky ke lokasi pemandian air panas tuh nggak terlalu jauh, kira-kira cuma butuh waktu 20-25 menit. Tapi untuk pergi ke pemandian air panas itu, kita akan melewati kawasan hutan dan juga tikungan yang tajam. Jadi di hari tersebut, Ricky berencana untuk pergi ke pemandian air panas bersama ke-6 temannya. Johnny, Budi, Rian, Dika, Ade, dan juga Hafiz. Jadi mereka bertujuh ini berencana untuk pergi ke pemandian air panas setelah maghrib. Memang kebanyakan orang di sana pergi ke pemandian air panas setelah maghrib, setelah lelah beraktivitas seharian. Singkat cerita, akhirnya maghrib pun telah tiba. Mereka bersepakat untuk kumpul di rumah Ricky baru pergi ke pemandian air panas tersebut. Akhirnya satu persatu temannya Ricky pun datang ke rumah. Tapi ada satu orang yang belum sampai, yaitu Hafiz. Karena mereka berencana untuk pergi menggunakan motor, salah satunya menggunakan motornya Hafiz. Mereka memutuskan untuk menunggu Hafiz. Tapi setelah ditunggu-tunggu, Hafiz ini nggak kunjung datang. Jadi salah satu teman kita ini yang namanya Ade berinisiatif untuk pergi ke rumah Hafiz, rencana mau jemput si Hafiz. Tapi selang beberapa menit kemudian, 7-8 menit, si Ade ini balik lagi. Dia bilang Hafiz nggak bisa pergi karena si Hafiz ini mau pergi ke rumah sakit untuk antarin bapak dia berobat. Otomatis satu motor berkurang, tidak mengurungkan niat mereka untuk pergi ke pemandian air panas itu. Jadi mereka berniat untuk bonceng 3. Ada Ade, ada Rian, ada Hafiz, ini satu motor, Budi, Johnny, Dika, satu motor. Akhirnya mereka berangkat ke lokasi pemandian air tersebut di jam 7.30. Tapi saat di pertengahan jalan, rantai motornya Rian malah terputus dan mereka berusaha untuk mencoba memperbaikinya. Tapi karena peralatan yang di dalam motornya Rian itu tidak memadai, mau tidak mau, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke bengkel terlebih dahulu. Ricky, Dika, dan Budi mereka tetap melanjutkan perjalanan ke lokasi pemandian. Dan si Rian ini udah bilang kalau dia akan menyusul setelah rantai motornya tuh selesai. Setelah melintasi tikungan tajam dan juga kawasan hutan, akhirnya rombongan Ricky ini sudah sampai ke lokasi pemandian air panas. Mereka pun langsung mandi dan berendam untuk melepaskan penat seharian beraktivitas. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.30, tapi rombongan Rian belum juga ada tanda-tanda akan menyusul. Karena sudah larut malam, akhirnya Ricky, Budi, dan juga Dika memutuskan untuk segera pergi dari tempat pemandian air panas tersebut. Sambil berkemas-kemas, ini ada-ada aja nih si Budi sama si Dika. Budi Dika ini lagi bercanda-bercandaan. Akhirnya tidak sengaja kunci motornya malah nyemplung ke lokasi pemandian air panas itu. Lokasinya tuh cukup lebar, cukup panjang, kira-kira ada 5 meter kali 7 meter sebesarnya. Ricky yang lihat kejadian itu ya kesel lah, karena mereka harus kembali lagi ke dalam bak pemandian air panas itu untuk mencari kunci motornya. Lumayan lama memang mereka cari-cari kunci motornya, sekitar ada 30 menit mereka harus berendam lagi untuk mencari kunci motor itu. Namun pada akhirnya mereka berhasil menemukan kunci motornya, lalu segera bergegas untuk pergi dari tempat pemandian air panas itu. Saat itu waktu sudah menunjukkan jam 11.30. Dengan kejadian seperti itu, Ricky masih tetap ngoceh, dia masih marah-marah sama Budi sama Dika karena kelihat keisengan mereka itu. Di awal cerita kalian ingat kan kalau aku bilang jalannya tuh ada tikungan dan juga dipenuhi kawasan hutan.
Nah, kejadian terornya tuh bermula ketika Ricky dan juga teman-temannya masuk ke tikungan tajam. Saat mereka mulai memasuki tikungan itu, mereka melihat ada cewek cantik banget yang menggunakan dress berwarna merah sambil melambaikan tangannya. Rika yang pada saat itu melihat cewek cantik, dia tuh mau berhenti untuk memberikan tumpangan. Tapi dicegat sama si Budi, karena Budi berpikir mana ada si cewek cantik tengah malam yang berdiri di kawasan hutan sendirian. Namun di tikungan berikutnya, berjarak 600 meter dari pertama mereka melihat wanita itu, mereka melihat lagi wanita tersebut sambil melambaikan tangannya. Masih melambaikan tangannya dia ke arah teman-temannya si Dika dan juga Ricky ini. Dika yang baru menyadari bahwa yang dilihat dia itu bukan manusia, segera menambah kecepatan motornya tanpa memikirkan keselamatannya. Yang dipikirkan Dika tuh udah cepat sampai di rumah aja. Namun sayangnya di setiap tikungan yang mereka lewat, mereka masih saja melihat wanita itu sambil melambaikan tangannya. Di sini sih bagian yang merindingnya. Jadi saat mulai memasuki tikungan terakhir, si Budi tiba-tiba berteriak, "Wah!" Ricky yang kaget dengar teriakan Budi, ngelihat muka Budi itu ada banyak sekali cairan kental tampak seperti darah. Dika yang ngedengar teriakan Budi dan juga Ricky itu cuma fokus. Dia fokus sambil ngebut bawa motornya. Udah gak mikirin lagi di belakangnya. Udah gak mikirin keselamatannya. Pokoknya sampai di rumah. Setelah akhirnya mereka keluar dari kawasan hutan, Ricky, Budi, dan juga Dika berniat untuk mampir dulu ke warung kopi sambil untuk menenangkan diri. Baru mereka melanjutkan jalan pulang. Ricky saat melihat wajahnya Budi itu tampak bersih, tidak ada cairan yang memenuhi wajah yang tadi sebelumnya dilihat dia. Saat mengantarkan kopi, ibu warung tuh terheran melihat muka mereka yang pucat dan mereka baru tersadar bahwa waktu sudah menunjukkan di jam 3.50. Itu artinya mereka udah dibawa keliling-keliling selama itu di dalam hutan yang jaraknya cuma sekitar 8 km sampai 10 km. Padahal seperti yang aku bilang tadi, jarak tempuhnya itu cuma butuh waktu 20 sampai 25. Tapi Budi, Dika, dan juga Ricky itu membutuhkan waktu hingga hampir 4 jam dibawa keliling-keliling di dalam hutan itu. Setelah itu mereka bercerita ke ibu warung. Dan akhirnya ibu warung tuh baru menyadari mereka tuh dari awal tuh udah gak dikasih pergi. Dengan 3 kejanggalan yang sekaligus datang. Yang pertama, Hafiz gak jadi datang. Yang kedua, rantai motor Rian tuh putus. Yang ketiga, kunci motornya hilang. Akhirnya di hari itu juga Rian dan juga Ricky dan juga teman-temannya gak pernah lagi mau pergi ke pemandian air panas setelah maghrib. Oke guys, itu adalah akhir cerita dari PHP part 4. Gimana? Kali ini PHP kita cukup merinding kan? Apalagi saat cerita dimana mereka melihat ada sesosok yang sama di setiap tikungan yang berbeda sambil melambaikan tangannya. Terima kasih Ricky sudah mengirimkan pengalaman horormu ke email aku untuk menambah koleksi PHP part selanjutnya. Jadi untuk kalian yang mau mengirimkan pengalaman horor pribadi kalian bisa ceritakan secara rinci dengan alur yang baik agar aku dan juga tim bisa memahami alur kalian. Kalian bisa kirimkan email di bawah ini ya. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menonton PHP part 4 ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, agar channel ini semakin berkembang untuk menambahkan pengalaman horor pribadi lagi. Ditunggu PHP part selanjutnya. Thank you for watching, happy merinding, dan bye-bye.